Jadi saya itu jalannya ke artinya ke tengah-tengah rel itu barengan ya, dia yang mau ke timur, saya mau ke barat. Jadi saya itu mengalah untuk jalan ke pinggir ya kan. Karena dia itu nggak mau mengalah, jadi saya mengalah jalan untuk ke pinggir. Jadi pas waktu saya itu berpapasan sama dia, saya tuh kepala saya tuh menengok ke samping ke orang itu. Ternyata orang itu nggak pernah ada sempat warga itu orang perempuan itu mau ke pasar kan jalan kaki juga di rel kereta. Tiba-tiba ya pas pulang terus si ceweknya itu kesurupan. Dia yang kesurupan juga itu juga sosok yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Kismis. Balik lagi bersama gue Ipong tentunya di channel horor Kismis, kisah seputar misteri. Seperti biasa di sebelah gue sudah kedatangan salah satu narasumber nih yang mau bercerita tentang kisah pengalaman horornya sob. Beliau ini tinggal di salah satu rumah perlintasan rel kereta api ya sob. Dan di situ banyak kejadian-kejadian horornya. Oke, langsung saja kita kenalan nih ke narasumbernya. Oke, Bang, dengan Abang siapa? Abang Markani. Bang Markani. Nah, Iya. sebelumnya terima kasih Abang ya sudah menyempatkan waktunya dan mau berbagi kisah Iya. pengalamannya Untuk sahabat-sahabat Kismis di rumah. Kalau boleh tahu itu kejadian tahun berapa itu? kira-kira kurang lebih tahun 99 lah. Sebenarnya udah cukup lama juga ya. Iya. Itu Lama kejadian sekali. apa itu yang Bang Markani alami itu? Itu waktu kejadian kalau nggak salah waktu ada Gila sob. Oke, tahan dulu ya Bang ya. Dah, serem banget kan sob ceritanya. Jadi untuk sahabat Kismis nih jangan di skip nontonnya. Dan jangan lupa nih yang belum subscribe untuk subscribe, like dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Kismis. Dan untuk sahabat Kismis nih yang mempunyai cerita atau pengalaman horornya, ayolah gaskan kita ke sini. Hubungi aja nomor WA di sini nih. Oke, jangan lama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Oke, Bang, gimana ceritanya? gini ya, Bang. Saya itu kan ceritanya mau melamar kerja. Mau melamar kerja kan sulit. Untuk zaman sekarang emang Untuk sulit. zaman sekarang ini kan harus pakai duit. Jadi saya itu nggak mampu sendiri, harus melalui calo. Dan calo saya kalau nggak melalui calo kan susah ya Bang ya. Zaman sekarang ya kan harus apa ya, ke satu harus pakai calo ya, pakai uang juga gitu. Karena kalau untuk zaman sekarang emang kalau nggak punya keahlian kita nggak bisa untuk kerja gitu. Iya Bang. Apalagi untuk masuk pabrik sekarang kan pakai duit juga lumayan besar Bang ya. Iya. Terus waktu itu tuh si calonnya itu nginformasiin ke saya ya Bang ya, bahwa saya itu harus ke rumah dia gitu ya kan. Waktu itu kira-kira jam 4 lah, jam 4 sore saya itu dari rumah sama teman saya datang ke rumah calo tersebut. Dan sampai ke rumah calo tersebut setelah saya itu ngobrol-ngobrol sama si calo yang mau ngajak saya itu kerja ya. Setelah selesai saya itu beranjak mau pulang ke rumah. Jadi pas waktu mau pulang ke rumah, saya kan jalan kaki bukan naik motor ya Bang ya. Jadi pas jalan kaki itu saya itu lewat lewat jalan rel kereta api. Karena rel. Iya, rel kereta api. Jadi perlintasan rel kereta api itu kan jaraknya dekat dengan rumah saya
sama si calo itu, kurang lebih 1 kilo lah. Jadi lebih baik saya kan jalan kaki sama teman saya. Dan tiba-tiba tuh saya tuh jalan kaki pas waktu maghrib lah, sekitar jam 6 lebih. Tiba-tiba saya melihat dari kejauhan ada apa, kata saya ya kan. Saya bilang sama teman, tuh ada orang di depan, apa-apa gitu ya kan. Saya kan penasaran kan, dia itu mau ke timur, saya itu mau ke barat. Jadi kata saya, gimana ya, bilang sama teman saya, mau balik lagi, udah tanggung tengah-tengah ya kan. Terus saya tuh memberanikan diri sama teman saya, udah ini mah ayo aja lah, kata saya, mau gimana gitu ya kan Bang. Jadi saya itu pas waktu jarak 5 meter lah sama yang di depan itu, sosok itu tuh, tiba-tiba itu wujudnya itu ya sama seperti kita gitu ya kan. Jadi saya itu jalannya artinya ke tengah-tengah rel itu barengan ya, dia mau ke timur, saya mau ke barat. Jadi saya itu mengalah untuk jalan ke pinggir ya kan, karena dia itu nggak mau mengalah, jadi saya mengalah jalan untuk ke pinggir. Jadi pas waktu saya itu berpapasan sama dia, itu saya tuh kepala saya tuh menengok ke samping ke orang itu. Ternyata orang itu kok, kata saya, wajahnya itu pucat sekali. Terus dia itu juga pandangannya itu ke depan, nggak sama sekali, nggak nengok ke belakang, nggak apa, cuma ke depan aja lurus. Pas saya tuh lihat bagian bawah kakinya itu, kayak serasa itu kayak nggak injak tanah ya. Ngambang gitu. Gila. Terus pas waktu itu tuh saya kan sama temen pegangan rata, saking takutnya gitu Bang. Jadi saya itu sampai saya itu kepala aja ya Bang, sampai kayak berdiri itu loh Bang. Jadi kayak apa ya, gemeteran gitu. Jadi saya itu sama teman saya itu pegangan erat. Terus pas waktu jarak 5 meteran sama yang tadi itu, buru-buru saya tuh lari sekuat tenaga. Jadi awalnya Bang Markan ini nggak mengetahui bahwa itu tuh sosok istilahnya goib lah. Iya. Yang waktu masih jauh biasa gitu. Iya, saya juga sama teman itu udah tahu sih Bang. Udah taunya apa, bahwa di depan kita itu bukan manusia gitu. Karena saya itu kok pas waktu mau ketemu sama si ini siapa, si makhluk sosok ini, tercium itu bau wangi sekali Bang. Sampai kepala saya itu jadi kayak berat dia, merinding gitu. Jadi saya juga jalan kayak gemeteran gitu pas waktu itu kejadiannya tuh Bang. Ya terus saya tuh lari sekuat tenaga ya sama teman saya. Kata saya, kabur, ayo cepat lari sekuat tenaga saya kan. Sampai di rumah itu saya lari saking takutnya, sampai badan saya itu lemes semua. Dan saya itu cerita sama teman saya, itu orang bukan orang, kata saya ya kan. Karena saya itu udah tahu itu wajahnya itu. Karena dulu kejadian pas waktu 98 ada kejadian tragis, orang digantung di pohon nangka. Jadi arwahnya kayak seolah-olah penasaran gitu. Jadi sering nampakan. Terus sering nampakan diri lah pokoknya. Itu nampakinnya itu ke abang doang apa semua ke warga situ? Ada sih warga juga, pernah ada sempat warga itu, seorang perempuan kan mau ke pasar kan jalannya kaki juga di rel kereta. Tiba-tiba ya pas pulang, terus si ceweknya itu kesurupan. Yang kesurupan juga itu juga sosok yang tadi. Makanya saya juga udah tahu, kata teman, saya bilang tuh sama teman saya, itu mau udah tahu saya juga. Karena waktu kejadian itu saya juga itu sempat melihat langsung itu kejadian itu, melihat bukan kejadian waktunya, tapi waktu digantungnya itu di pohon nangka itu. Jadi saya itu cerita sama teman itu karena apa, saya itu
udah tahu persis wajah yang korbannya itu loh Bang. Jadi si korban ini yang Abang Markani lihat ini berarti si korban yang Iya. Jadi yang saya lihat itu waktu saya berjalan di rel kereta itu orang. Nah, Bang Markani, setelah ibu itu kerasukan nih, apa interaksinya yang diomongin ibu ini nih? Ya kayaknya Bang, kayak seolah-olah itu yang kayak bener-bener penasaran banget Bang. Kayak bener-bener penasaran bangetnya apa? Kayak apa ya? Seibaratnya orang yang kayak semuanya juga kan pasti penasaran arwahnya ya Bang ya. Jadi dia juga bilang ke apa? Bilang lah, yang orang kesurupan kan pasti ngecawar ngomongnya ya. Iya. Pasti ngecawar ngomong inilah itulah. Ya sampai dia itu kayaknya dia bilang si makhluk itu katanya saya nggak terima kayak gini digantung di pohon nangka. Iya. Terus kata yang ininya yang istilahnya yang nyembuhin orang yang kesurupan itu kan ada ya. Contohnya kayak modalnya ya Ustadz ya kan. Jadi Pak Ustadz bilang kan, terus kamu yang mau ngapain ya kan, masuk ke ibu ini tujuannya. Kata si makhluk itu ngomong, saya ingin nyampain bahwa hidup saya itu dulu di sama yang si A si B gitu. Terus, ibu itu ya kalau apa ya, Ustadz itu kan yang namanya juga Ustadz kan seolah-olah kan nggak percaya Bang ya sama yang hal gitu-gituan kan. Jadi Ustadz itu pegang tangannya si ibu itu lalu istilahnya ngeluarin lah makhluk itu yang merasukin ibu itu. Jadi udah selesai Bang. Dan saya itu Bang sehari-hari kerja di kebun juga sih Bang. Ada Bang waktu saya kerja di kebun saya tuh Bang. Apa itu kejadian? Kejadian itu banyak sekali Bang. Seperti apa ya, penampakan buaya buntung. Saya kan pas itu waktu pagi ya Bang ya. Ini ada pagi-pagi tuh ya. Saya kan pas nengok padi ya Bang ya. Padi kan saya kan biasa kalau pagi-pagi kan kalau orang bersawah itu kan harus pagi-pagi ya Bang ya. Saya itu pagi-pagi sekali habis inilah istilahnya mah sholat subuh. Jadi masih gelap kan Bang. Dan saya itu sama ada warga juga itu kebetulan sama mau kerja di kebun sawah. Pas saya itu kan melihat ada seekor buaya Bang. Tapi heran Bang, buaya itu nggak ada kepalanya. Terus dia itu saya tuh lihat di kali, di jembatan dekat sawah itu. Kata saya kan sama warga itu, Om, ada tuh pengen lihat buaya kata saya kan. Ternyata si omnya itu langsung ya kan melihat, oh buayanya besar banget. Tapi mana kepalanya ya nggak tahu kata saya. Tiba-tiba si buaya itu masuk Bang ke pinggiran. Padahal pinggirannya itu nggak ada lubang Bang. Gimana itu Bang? Ngilang begitu aja gitu. Iya ngilang begitu aja Bang. Kata si itu tuh apa si omnya itu buaya kok, buaya apa katanya. Ya kata saya itu kan buaya siluman Om kata saya ya kan. Dan saya juga baru kali itu saya juga lihat buaya itu. Jadi selama Bang Markani itu di situ di sawah gitu, aktivitas di sawah, belum pernah ngelihat buaya sosok kayak gitu. Belum pernah, baru kali itu Bang. Terus lagian juga saya tuh Bang kalau seumpamanya lagi kerja pasti ada suara tuh Bang, suara di dekat pohon bambu Bang, kan sawah saya itu ada pohon bambunya di pinggirnya Bang. Jadi suara pohon bambu itu kayak orang ditabuh kayak gitu Bang. Jadi kletrek tapi nggak ada orang kok. Kata saya ada yang mukul gitu ya kan. Saya kan bingung. Terus bingungnya harus gimana ya? Mau marah sama siapa? Terdengar bunyinya doang. Iya, nggak ada sosoknya. Nggak ada sosoknya Bang. Pas waktu itu saya tuh tanya sama orang yang pintar gitu. Katanya di situ ada
ini apa genderuwo, inilah. Terus kata saya, masa sih? Ya kan dia kan bisa tahu ya bang ya. Kalau saya kan nggak bisa, nggak tahu. Cuman saya dengar suara doang gitu bang. Terus saya itu pas waktu maghrib lagi mau maghrib tuh bang ya. Kan saya kan nanam pohon cabai di situ bang ya, sama ya sendirilah. Terus tiba-tiba teman saya itu datang bang, ngambilin saya. Kata teman saya, bilang ke saya, ini cabainya bagus banget. Iya nih bagus. Tiba-tiba pas waktu mau maghrib tuh bang, terdengar tuh suara lagi kletrak gitu ya kan, di pohon bambu yang dekat sawah saya itu bang. Jadi pas itu teman saya itu tanya, kok ada suara di situ tuh. Terus saya kan bilang kan jujur sama itu, kata saya suara itu suara makhluk halus sama teman saya bang. Jadi teman saya nggak percaya, masa sih kata gitu ya bang ya, si teman saya itu. Ya coba aja pikir kata saya kan, kok itu pohon bambu kayak ada yang nabuin tapi nggak ada orangnya kan. Iya baru kan dia percaya kan bang. Terus waktu itu tuh saya duduk sampai ngobrol ya sama teman saya tuh, terdengar lagi bang di belakang di sampingnya ya kan, nggak kelihatan itu pas itu ada pohon bambu ya, pohon bambunya kan banyak bang. Jadi saya tuh kayak seolah-olah mendengar suara kayak yang di pasar itu bang, banyak orang ngomong tuh bang. Iya kok kata saya sama teman, ada orang ngomong ya di belakang situ tuh. Terus saya tuh tengok bang, di situ tuh pas saya tuh tengok nggak ada, cuman ada satu orang bang di dalam situ. Iya di ini apa di belakang pohon bambu itu ada satu orang, bukan orang itu pak. Apa itu? Nggak tahu, itu sosok seorang perempuan bang, kayaknya makhluk halus itu ya bang ya, yang apa itu seorang perempuan pakai jilbab itu. Pas waktu saya tuh pas melihat dia itu langsung mukanya itu membuang muka gitu. Jadi dia itu nggak kelihatan bang, nggak kelihatan sama sekali. Ini mukanya itu menghadap ke sana. Jadi saya itu penasaran, kok ada seorang cewek kata saya kan, di kebun gitu. Iya di kebun sendirian lagi, ini kan mau maghrib kata saya kan. Jadi saya itu langsung melihat dan langsung mengejar kan bang. Jadi itu kan yang namanya juga kayaknya bukan manusia ya bang ya. Jadi itu kayak seolah-olah kayak terbang itu tuh bang. Jadi jalannya itu loh. Kalau saya kan jalannya ngendap-ngendap ya bang ya. Ya kan waktu itu ya si sosok perempuan itu kan, kok kata saya jalannya itu loh kayak apa ya, kayak gesit ya, ngambang gitu ya bang. Jadi pas waktu di kali aja kan tinggi ya bang ya kali itu. Terus kalinya itu kan emang sih nggak ada airnya bang. Jadi si ibu-ibu itu kayak nyebrang tuh bukan di jembatan bang, di kalinya itu bang. Jadi kalinya itu tinggi, dia itu turunnya juga nggak seperti kita manusia biasa gitu. Yang seperti manusia biasa. Turunnya itu kayak semudah itu tuh, begini aja tuh, serak gitu. Langsung kan kata saya, Allah itu orang apa gimana. Saya kan saking ininya ya bang, saking penasarannya ya kan, sama temen tuh langsung dikejar ya kan, takutnya cewek beneran gitu ya. Ternyata itu bukan cewek beneran bang, bukan orang gitu maksudnya. Iya bukan manusia. Apa tuh bentuknya setan tapi bentuknya kayak manusia gitu bang. Jadi pas itu masuk ke dalam bang, ke dalam pepohonan itu. Jadi pepohonan itu semuanya itu bang bergerak kayak angin kencang itu bang. Kata saya, astagfirullah, itu bukan manusia, ayo kita pulang. Karena kan itu waktu kejadiannya itu sore hari bang, pas waktu mau maghrib lah, kira-kira 10 menit lah mau maghrib itu, pas mau malam Jumat lagi. Jadi singkat cerita ya bang, jadi keesokan harinya saya itu beraktivitas lagi ke kebun saya. Kan namanya juga kebun ya harus setiap hari kalau belum selesai kerjanya. Tiba-tiba ada terdengar lagi suaranya bang, di pohon bambu itu. Dia itu pohon bambunya itu, saya tuh lihat kayak ada yang narik gitu bang. Jadi pohon bambunya itu masih berdiri, cuman patah di tengah-tengahnya itu bang. Jadi pas patah di tengahnya itu kayak belah tuh pohon bambunya tuh.
udah belah, terus dia itu kayak seperti orang itu tuh, jadi pucuknya dipegang kanan Dibuka kiri, gitu. ya dibuka. Jadi kan begini kan bang, melar gitu. Pas melar begini, terus dilepasin dua-duanya kan bunyi bang, plok plok gitu bang. Jadi saya itu saking jengkelnya karena itu terdengarnya kan, saya itu di sawah saya itu deket. Jadi saya itu kayak berisik itu bang. Itu waktu kejadiannya itu sekitar jam 10, setengah 11-an bang lah, siang malam hari Jumat gitu bang. Terus saya tuh marah gitu ya kan bang. Kata saya begini, saya itu dari kecil, ngapain kamu itu nakut-nakutin saya, baru diam itu bang. Itu yang bunyi-bunyian itu. Terus saya itu pulang, terus pulang ke rumah, dan saya itu ada inspirasi bang, mau nanyain apa gitu ya kejadian. Kok saya sering sekali kalau saya di kebun itu sering ditakutin gitu ya. Dan akhirnya saya itu bertanya sama orang yang bisa, ibaratnya orang pinter lah bang gitu. Kata orang pinter sih, dia itu ya namanya orang pinter ya bisa aja kan bang. Jadi seolah si arwah itu katanya yang suka nakutin itu katanya ya banyak lah, ada genderuwo, ada wewe lah. Saya nggak tahu kata dia sih bang, kata yang pinternya itu katanya mau berinteraksi sama saya. Itu siapa si orang pinternya itu katanya bilang ke saya sih, dia emang nggak apa-apa, cuman dia itu melihat kamu itu kasihan. Tapi kan saya kan kok kasihan ditakut-takuti terus, kata saya kan sama orang pinter itu. Ya yang namanya juga apa kayak menghibur katanya. Ya sama orang pinternya itu bilangnya bang ke saya bang, kok menghibur kayak gitu kan. Saya kan emang sih nggak takut. Karena apa nggak takutnya? Cuma bunyi-bunyi doang. Cuma kan aneh kan bang, kalau pohon bambu yang belah itu kayak ditarik kayak seperti orang kan aneh kan. Ada takut-takut sedikit gitu bang. Tapi ya pas Bang Markani lihat mah nggak ada sosok Nggak apa-apa ada, gitu. nggak ada sosok sama sekali. Itu kata saya, masa angin kan nggak mungkin. Paling angin kan melambai-lambai doang tuh daun-daun sampai itu. terbelah Yang nggak gitu. sampai si pohon bambu itu sampai kayak melengkung kayak gini, sekuat tenaga kayak gitu bang. Terus ya pas orang Peter itu bicara katanya, di situ tuh banyak katanya bang, banyak inilah itulah. Makanya kalau kamu itu ke sawah lagi ngopi atau lagi minum itu sering ditawarin gitu bang. Kan saya kan kalau minum kan minum aja biasa bang ya, namanya juga saya kan manusia nggak bisa melihat dia kan. Katanya dia itu ngomong ke saya ya bang ya, si paranormalnya tuh nyampein yang suka nakut saya itu, katanya kamu itu orangnya nggak sopan katanya, minum sendiri nggak nawar-nawar. Ya orang gimana nawarinnya saya nggak lihat coba siapa gitu ya bang ya. Wujudnya ya. Nah iya katanya bilang gitu sih bang, yang suka nakutin saya itu bang. Terus kata saya, terus gimana kata saya, kalau saya masih takut-takutin terus, ya itu mau nggak apa-apa katanya. Itu mungkin apa ya namanya juga ya kayak orang itu apa ya, kayak seperti kita itu sama anak kecil. Kalau kita kan sama anak kecil kan, kalau anak kecil kan ditakutin sama kita kan nangis tuh kan, kita kan malah demen gitu ya kan. Sama malah halus juga kayak gitu. Tapi kalau kitanya nggak takut, dia nggak mungkin gitu bang. Nah Bang Markani, apalagi tuh yang Bang Markani alami gitu kejadian horornya? Ada sih bang, ada lagi. Waktu itu pas saya itu sama temen ya. Jadi sama temen itu main ke rumah temen gitu. Jadi pas main ke rumah temen itu saya kan pulangnya itu jam 2 malam lah bang. Setelah saya pulang, terus pas waktu pulang saya juga, kata saya kan pulangnya harus melintasi jembatan tol itu bang. Jembatan tol itu dengar sih rawan angker gitu bang, banyak inilah itulah. Tapi saya kan nggak tahu ya bang ya, itu baru dengar gitu. Tapi kebanyakan sih yang udah pada melihat itu
banyak sih. Udah pada pada ngomong gitu, pada ada inilah, ada itulah. Pas waktu itu saya juga melihat Bang. Saya itu kan pas waktu pulang itu jam 2 malam ya Bang. Pas malam Jumat Bang. Jumat Kliwon. Jadi pas waktu naik ke jembatan tuh ya, mau melintas, mau nyebrang gitu Bang, jembatan tol. Terus saya tuh tercium bau sangat wangi sekali. Oh, kata saya, di tol ada jembatan ada wangi-wangian ya. Terus saya tuh pas di jarak 5 meter lah, lihat ke depan, kok ada seorang cewek, kata saya kan. Kan saya kan naik motornya itu pelan Bang, namanya juga motor Vespa ya Bang ya, zaman motor Vespa kan pasti jalannya nggak ngebut gitu ya Bang. Terus lampunya juga ya kayak ada mertotok gitu ya Bang ya. Gelap lagi, iya gelap. Terus saya tuh pas waktu di depan itu melihat, kok ada seorang cewek. Pas waktu melintas, ceweknya itu kan berdiri Bang. Terus saya kan mau ke sini Bang, terus mau ke sini, saya tengok kok cewek sendirian, nepuk sama teman saya Bang, nepuk gini, berhenti dulu, kata saya kan, ada seorang cewek tuh. Teman saya tuh diem aja, malahan dia itu nggak mau peduli sama saya Bang. Saya tuh lihat ceweknya cantik Bang. Pas saya mau ketemu nolak ke belakang lagi, tiba-tiba nggak ada Bang. Itu kira-kira apa, kata saya kan. Jadi saya tuh ngomong sama teman, bro itu ada cewek, kok kamu itu nggak mau turun, kata saya kan. Kan kita kan nyari-nyari gitu kan, ada cewek itu kesempatan sendirian lagi. Malahan temen saya itu kayak kayak nggak dikasih lihat gitu. Yang dikasih lihat saya doang Bang. Jadi teman Bang Markani ini nggak ngelihat sosok cewek itu? Sama sekali nggak ngelihat. Saya juga negur sama teman saya itu, malahan dia bengong aja. Si teman saya itu. Malahan pas waktu pulang juga ke rumah itu, saya ngomong kata saya, kamu tuh ada cewek sendirian di jembatan kok nggak mau berhenti, kenapa, kata saya. Malah dia itu langsung masuk tidur Bang. Nah Bang Markani, emang di jembatan itu gelap atau ya rame atau gimana? Iya, namanya juga di jembatan Bang ya. Kalau jam 2 malam kan pasti gelap Bang, nggak ada seorang pun, cuma ada cewek dong satu itu. Makanya saya kan bingung Bang, kok ada cewek di tengah malam sendirian berdiri di jembatan. Tapi jembatan itu nggak ada penerangan sama sekali gitu? Nggak ada Bang, jembatan tol. Jadi jembatan yang buat penyeberangan orang gitu ya, dari Bang, kampung ke kampung. Iya. Gila, memang serem banget sih. Nah Bang Markani ya, sebelumnya kan Bang Markani pernah ngelihat ditampakin itu Bang ya. Iya. Dan itu gimana kelanjutannya, mungkin yang Bang Markani ketahui gitu? Ya namanya juga Bang, kejadian udah lama ya Bang ya. Jadi nampenya juga ya kan udah kejadian lama, dan saya juga nggak paham yang itu kejadian itu. Karena ya mungkin Bang Markani juga waktu itu belum mengerti gitu. Dan mungkin akhir-akhir ini doang yang Bang Markani ini tampakin gitu. Iya. Nah Bang Markani ya, setelah Bang Markani ngalamin sosok-sosok yang dan ngedengar keanehan-keanehan di kebun nih, apa sekarang ini Bang Markani masih aktivitas di kebun? Ya untuk sekarang sih kayaknya alhamdulillah ya Bang ya. Setelah saya itu bertanya sama Parnama, jadi saya itu ibaratnya dikasih saran gitu. Jadi sekarang alhamdulillah nggak ada apa-apa, nggak ada gangguan. Nggak ada gangguan. Oh ya. Oke, mungkin itu saja sahabat Kismis cerita minggu kali ini bersama Bang Markani ya. Emang cukup serem juga sih pengalamannya. Dan untuk sahabat Kismis nih yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya, agar kita lebih semangat lagi nih untuk mencari cerita-cerita yang lebih horor. Oke, mungkin itu saja. Sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.